Salam jumpa pemirsa, kembali hadir mengisi ruang informasi Anda bersama saya Dewi Manik dalam Berita Dunia. Berbagai informasi dari penjuru dunia kami hadirkan untuk Anda selengkapnya di Berita Dunia. Para pemimpin parlemen dari 23 negara Eropa memohon kepada DPR Amerika Serikat untuk meloloskan bantuan tambahan bagi Ukraina dalam perang defensifnya melawan Rusia. Sementara Ketua DPR Amerika Serikat mengatakan pendiriannya tetap bahwa Kongres harus mengamankan perbatasan selatan Amerika Serikat dengan Meksiko dan mendanai pemerintahan AS sebelum mementingkan pemberian bantuan luar negeri. Tentara Ukraina yang bertempur di dekat kota Bakhmut di Ukraina Timur mengatakan mereka membutuhkan lebih banyak senjata berat dan amunisi untuk menahan serangan pasukan Rusia. Без такого озброєння, без авіації, сидіти в глухій обороні рано чи пізно будемо просідати, фронт буде просідати. Ketua Parlemen 23 negara Eropa termasuk Ukraina, Jerman, Austria, Ceko, Lituania, Estonia, Latvia, Spanyol, Prancis, dan Polandia telah mengajukan permohonan langsung kepada Ketua DPR AS dari Partai Republik Mike Johnson. Mereka minta agar bantuan militer AS ke Ukraina dimasukkan ke dalam agenda pemungutan suara di DPR guna memperkuat Kiev untuk melawan. VOA mendapatkan komentar langsung dari Ketua DPR Mike Johnson di Capitol Hill. The House is looking at all available options right now, and we'll address that as soon as the government is funded. Kebuntuan saat ini terjadi saat beberapa anggota Kongres Partai Republik atas permintaan mantan Presiden Donald Trump memblokir paket perbatasan dan keamanan nasional yang akan menyediakan dana untuk Ukraina dan merombak sistem suaka bagi para migran. Anggota Senat dari Partai Demokrat dan banyak anggota Kongres dari Partai Republik telah mengekspresikan kefrustasian mereka terhadap Ketua DPR dengan mengatakan bahwa waktu semakin sempit. We passed a Ukraine aid bill with 70 votes. It is now Speaker Johnson's decision. Speaker Johnson has to decide whether he wants to go down in history as the person who handed Ukraine to Russia. That's it. Menurut analis yang juga mantan Menhan AS Leon Panetta, kericuhan di ibu kota AS juga dipantau di Moskow. The speaker has to understand that if he fails to provide that vote, and he and the Republican Party will be viewed as being supportive of Putin. I don't think they want that. Di depan parlemen Rusia baru-baru ini, Presiden Vladimir Putin sendiri juga mengangkat mengenai perang di Ukraina. Ia menegaskan bahwa jika pasukan NATO dikirim ke Ukraina, maka akan ada konsekuensi yang tragis. Ia juga mengatakan bahwa Rusia memiliki senjata nuklir yang dapat menyerang negara-negara barat. Wacana pengiriman pasukan NATO dilontarkan Presiden Prancis Emmanuel Macron dengan alasan bahwa Ukraina sedang berjuang demi keamanan Eropa. Tapi wacana ini ditolak Amerika Serikat yang juga menyayangkan ancaman senjata nuklir oleh Vladimir Putin. Dari Washington DC, Valdia Baraputri dan tim VOA. Pemirsa, kita lanjut dengan informasi di Afrika bagian selatan. Negara Zambia menjadi negara ke-6 di Afrika yang meluncurkan layanan internet satelit Starlink dari SpaceX. Layanan ini menyediakan akses internet cepat dan andal, tapi sebagian warga menganggap biayanya masih mahal sehingga belum jelas apakah hal ini masih bisa mengatasi kesenjangan digital di Zambia. Warga kota pedesaan Chongwe di Zambia tidak punya akses internet yang bisa diandalkan. Namun ini diharapkan berubah dengan diluncurkannya layanan internet satelit Starlink di Zambia. Starlink yang dioperasikan perusahaan SpaceX menggunakan jaringan satelit di orbit rendah untuk menyediakan internet pita lebar berkecepatan tinggi. Marius Van Vuren adalah country manager Paratus, perusahaan reseller resmi layanan Starlink di Zambia. That will enable rural remote schools that do not have access to electronic content, electronic educational equipment, to access content very cheaply, and it will definitely bridge the gap in the digital divide. Menurut laporan media belum lama ini, biaya perangkat keras awal Starlink untuk internet adalah sekitar $500 atau sekitar 7,5 juta rupiah. Sementara biaya bulanan dipatok pada $37 atau sekitar 570 ribu rupiah untuk paket paling murah.
Padahal sebagian besar pekerja di perkotaan dan pedesaan Zambia berpenghasilan antara 50 hingga 100 dolar atau 750 ribu hingga 1,5 juta rupiah per bulan menurut upah minimum baru pemerintah. Petugas kebersihan di Lusaka ini penghasilannya 150 dolar atau sekitar 2,3 juta rupiah per bulan. Starlink internet is here, but it's expensive for me. I can't afford. I'd rather use that money. Instead of paying internet, I buy food. Namun menurut Sandi Cimpala yang mengelola blog berita teknologi, layanan Starlink akan sangat membantu sejumlah perusahaan. In Zambia, I think the opportunities lie in areas like telemedicine, in e-learning, e-commerce, also startups and entrepreneurs who need to connect, obviously, for their businesses now going online. There's also an opportunity in e-governance as well, so services that need to reach the marginalized or people who are in far-flung areas. Kasali Musenge bekerja di Smart Zambia, lembaga pemerintah di bidang infrastruktur informasi, komunikasi, dan teknologi. Connectivity cuts across sectors, but in particular in our case in Zambia, the hope is to bridge the gap and to allow us to leapfrog and catch up with advanced economies out there. Menurut laporan Bank Dunia tahun 2020 tentang percepatan transformasi digital di Zambia, hanya 44% warga Zambia yang terhubung ke internet, dan mereka biasanya menghadapi masalah akses yang lambat, terputus-putus, dan biaya tinggi. Para ahli mengatakan Starlink dapat membantu menjembatani kesenjangan digital dan menyediakan internet berkecepatan tinggi bagi jutaan warga Zambia untuk pertama kalinya. Meskipun biaya perangkat kerasnya masih mahal bagi sebagian besar warga Zambia. Dari Arlington, Virginia, saya Helmi Yohanes dan tim VOA. Nigeria meluncurkan jaringan listrik tenaga surya mini pertama di negara bagian Nasarawa. Adanya jaringan terkoneksi energi terbarukan ini menyediakan aliran listrik yang lebih dapat diandalkan dan mudah diakses bagi warga di wilayah yang sering mengalami pemadaman rutin. Petugas kesehatan masyarakat ini mengatakan ia biasanya harus memakai senter saat bekerja malam hari di Puskesmas Sabungida di negara bagian Nasarawa, Nigeria. Namun itu terjadi sebelum jaringan listrik tenaga surya masuk ke wilayahnya. And if there's any case that come in the night, we suffer it, we use this torchlight in order to treat our cases. And for labor cases, it was. We use torchlight. It's not easy. Di komunitas petani Sabungida yang berjarak 1 jam dari ibu kota negara bagian Lafia, menurut pimpinan komunitas setempat, jaringan baru listrik tenaga surya membuat hidup mereka menjadi lebih mudah. There has been progress and development in the field of welding, pumping fuel at the filling station, and likes, as well as grinding, water purification, and refrigeration. Menurut pengusaha Sulaiman Dauda, warga menikmati kemudahan tambahan dan manfaat lain dari jaringan listrik tenaga surya. Before solar was brought to us, we didn't have light. We only generated light from the generator. But even at that, the generator gave us a lot of challenges. Jaringan interkoneksi listrik tenaga surya pertama ini dipasang bekerja sama dengan PowerGen, sebuah perusahaan energi terbarukan di Afrika yang bertujuan mengatasi kesenjangan listrik di wilayah pedesaan. Menurut Kepala Interaksi Pemangku Kepentingan di Husk Power Systems, dalam banyak hal, perusahaan tenaga surya bisa bekerja sama dengan perusahaan energi yang lebih tradisional untuk memastikan tersedianya aliran listrik. Go into areas where the distribution companies have their franchise area, but they are presently underserving them with electricity with less than 8 hours. And so we can partner with them to provide mini grids to buffer up the supply they're presently giving so that at least you can have minimum 20 to 23 hours. Penyediaan jaringan listrik surya mini di Nigeria ini menjadi awal yang baik, meski masih ada pekerjaan besar yang perlu dilakukan ke depan. Karena menurut Bank Dunia, terdapat sekitar 45% populasi Nigeria yang belum terjangkau jaringan listrik. Dari Arlington, Virginia, saya Helmi Yohanes dan tim VOA. Pemirsa, membahas limbah plastik usaha kecil Kongo, ubah limbah plastik jadi bahan bangunan.
Warga kota Goma di Republik Demokratik Kongo mengatakan sampah plastik di berbagai jenis limbah lainnya semakin mencemari Danau Kivu di wilayah tersebut. Karena itu, sebuah perusahaan setempat berinisiatif memanfaatkan sampah plastik dari danau tersebut untuk diubah menjadi bahan bangunan. Polusi plastik mencemari banyak kota di Republik Demokratik Kongo. Di kota Goma di bagian timur dekat perbatasan dengan Rwanda, sampah plastik menyumbat kanal-kanal di Danau Kivu dan mencemari air yang biasa digunakan oleh warga untuk minum. Pave inatengenezwa takataka ya plastiki. Warga Goma, Mukengere Benvenue, mendirikan Resilience for Development Group, sebuah perusahaan yang mengumpulkan sampah plastik dan mengolahnya menjadi batu bata yang dipakai untuk membangun rumah. Mimi wentuma ya kwanza kusaidia mazingira, protection environment, ingine inasaidia kucreate kazi, kutengeneza kazi kwa vijana kama sisi, kwa mimi binafsi na kwa vijana. Mukengere melebur sampah plastik dan mengubahnya menjadi bahan untuk membangun rumah dan jalan. Menurutnya, ia kini perlu bantuan untuk membangun sebuah pabrik yang dapat menyediakan lapangan kerja bagi kaum muda. Kuna mikutano mingi, kuna wale maorganizasio mingi katika dunia, Amerika, Eropa, pasi Afrika, wale ambao wanaweza kusaidia mradi kama hiyo. Tunaweza kuwalomba nao wasaidie, waangalie Kongo. Kongo sio vita tu ya kila siku. Kongo sio mauaji tu. Kongo kuna hiyo initiative, kuna hiyo innovation iko na kuwa ya kusaidia wale ambao wanatumiwa katika vita wafanye kazi nyingine ya maana. Selama lebih dari 1 tahun, Kagaju Janvier sudah mengumpulkan sampah plastik di daerah Mugunga dekat Goma, tempat banyak mobil membuang sampah dari kota dan merusak wilayah pertanian. Menurut Kagaju, pekerjaan ini membantu menghidupi dirinya dan keluarganya. Kwangu binafsi nimeitumika ile muda wa mwaka mmoja, lakini ninaona ninapata chakula, ninapata nguo, na mtoto anaenda kwa masomo, napata pesa ya kumlipia, naona inanisaidia kwa hili. Salah seorang pelanggan mengatakan ia memakai batu bata plastik untuk proyek-proyek bangunannya. Menurutnya, bisnis milik Mukengere ini bermanfaat bagi warga. Yenye mtu ana kree naye kampuni yake ya kusema kama kree pave iko anatosha bajene mukiwanja benye bangekuwa bamwizi, bangeingia mu groupe arme, anabatosha mu ile hali ya vile kusema wako banalogota ile masashe maplastiki. Mukengere mengatakan perusahaannya yang masih relatif baru ini menghasilkan antara 200 hingga 300 batu bata per hari. Dan itu tidak sebanding dengan jumlah limbah plastik yang masuk ke dalam danau. Dan itu berarti ia masih membutuhkan lebih banyak orang untuk mengembangkan proyek ini. Dari Arlington, Virginia, saya Helmi Yohanes dan tim VOA. Pemirsa, kita beralih ke informasi selanjutnya. Pengrajin Taiwan mengubah peluru artileri menjadi pisau dapur. Pulau Kinmen di Taiwan hanya berjarak beberapa kilometer dari Tiongkok dan jadi medan pertempuran kedua belah pihak di masa lalu. Masih banyak bekas peluru artileri yang bertebaran di pulau tersebut. Dan seorang perajin mengubah menjadi simbol perdamaian. Di tengah panas dan suara bising, Hu Sendong mengubah sampah menjadi perkakas berguna. Di masa lalu, Pulau Kinmen, Taiwan merupakan medan perang. Tumbuh besar di pulau tersebut, kata Wu, peluru artileri yang ditembakkan bolak-balik antara Tiongkok dan Taiwan adalah bagian dari kehidupan sehari-hari. Ini adalah sisa-sisa perang saudara Tiongkok. 1949年这场战役，当然，国军来到了金门，也成为这里为反攻大陆的基地。 Tahun 1949 juga merupakan tahun di mana Mao Zedong mendirikan Republik Rakyat Tiongkok di bawah Partai Komunis. Pemerintah Kuomintang yang kalah mundur ke Taiwan dan menyebutnya sebagai Republik Tiongkok. Sejak saat itu, di Kinmen yang dikuasai Kuomintang, konflik terus berlanjut dengan tembakan artileri hingga tahun 1970-an. Dengan pasokan bahan baku yang melimpah, peluru-peluru ini memiliki kehidupan baru di tangan Wu. 我们现在就是废物利用， 我们现在就是废物利用。 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 我们现在就是废物利用。
把它做成家庭用的一些工具啦、刀具啦。 Wu perlu sekitar 30 menit untuk membuat satu pisau dan bisa membuat sekitar 60 pisau dari satu cangkang lesung. Wu telah membuat pisau selama 50 tahun dan selama itu dia telah melihat perubahan di Tiongkok. 跟我们去到台北，感觉到我们就看不出它就是什么共产国家。我们觉得说他们的那个整个都市城市化，各种建设，各种那种，跟我们以前的想象完全是两码事，完全不一样。 Banyak penduduk Kinmen berharap seiring dengan kemajuan Tiongkok akan ada lebih banyak kesamaan antara Tiongkok dan Taiwan, meskipun keduanya berbeda secara ideologi. Wu berharap dengan mengubah apa yang tadinya merupakan sesuatu yang merusak menjadi pisau, ia dapat memotong masa lalu Kinmen yang penuh dengan kekerasan dan berharap perdamaian abadi bagi kampung halamannya. Amerika Serikat secara resmi mengadopsi kebijakan One China Policy, di mana Amerika mengakui kedaulatan Tiongkok namun tidak mengakui kedaulatannya atas Taiwan. Amerika dan Taiwan adalah sama-sama negara demokrasi, sementara Taiwan adalah mitra dagang terbesar ke-9 bagi Amerika Serikat pada tahun 2022. Dari Washington DC, saya Rio Tuasikal dan tim VOA. Pemirsa, informasi selanjutnya dari sebuah perusahaan Kenya Belanda memperkenalkan sepeda listrik di kawasan Afrika Subsahara sebagai sarana antara barang di wilayah perkotaan. Pemakaian transportasi bersih ini bisa memainkan peran penting dalam mengurangi emisi gas rumah kaca dan menekan dampak pemanasan global. Patrick Ambasu melakukan pengiriman di kawasan Hurlingham di Nairobi dan belum lama ini ia beralih dari sepeda motor ke sepeda listrik. Menurut ayah 8 anak ini, sepeda listrik bukan hanya mempermudah tugasnya, tapi juga meningkatkan penghasilannya. Baskeli ya electric imekuja kurahisisha mambo na deliveries, mambo na transportation. Imecut short sana zile cost za mtu wa pikipiki angetumia, mtu wa baiskeli electric ni haraka na inaingia mahali popote. Antara dengan sepeda motor yang disebut boda-boda adalah hal yang umum di Kenya. Tahun lalu, perusahaan Kenya Belanda EB Africa mulai menjual sepeda listrik dan sepeda kargo listrik di Kenya, Uganda, dan Rwanda untuk pengantaran barang atau bepergian ke tempat kerja. Di Kenya, harga sepeda listrik ini antara $580 dan $740 atau sekitar 9 hingga 11 juta rupiah. Perusahaan ini mengatakan lebih dari 800 pengendara di Nairobi telah beralih sejauh ini. Menurut CEO-nya, tujuannya adalah mempercepat adopsi transportasi bersih di Afrika Subsahara, meningkatkan pendapatan, dan mengurangi kerusakan lingkungan melalui emisi. An electric bicycle is 2 to 3 times more affordable. So we solve the affordability of the challenges around last mile deliveries, but also, of course, we contribute to cleaner cities. More livable cities because there are no carbon emissions when you think about electric bicycles. Sepeda listrik yang dirancang dan dirakit di Kenya ini bertenaga baterai dengan motor penggerak pedal dan kecepatan hingga 32 km per jam. We recommend for riders to bring their bikes for service after 800 km ride. So that's where we can see if the brakes need adjustment, if the gears shift properly, and if the motor runs according to the way it's supposed to. Saat kota-kota di Afrika terus berkembang, Stan berharap pembuatan jalur sepeda dan infrastruktur pendukung untuk transportasi tidak bermotor akan menjadi kunci bagi penggunaan sepeda yang menghasilkan banyak manfaat. The impact on carbon emissions is huge. It will be 6.5 million kilograms of carbon we are going to avoid. But on top of that, there's also economical benefits. Because we're going to create more than 200,000 jobs as a consequence of having so many bikes on the road. Menurut para ahli, peralihan global ke mobilitas listrik sangat penting untuk meminimalisir perubahan iklim. Meski para pengguna sepeda listrik di Afrika mendapatkan manfaatnya, tapi mereka masih menghadapi tantangan, yakni infrastruktur pendukungnya. Dari Arlington, Virginia, saya Helmi Yohanes dan tim VOA.
Dalam suasana Kongres Amerika Serikat saat Maret 2024, wacana melarang TikTok dengan alasan bisa dimanfaatkan oleh pemerintah Tiongkok terus menuai pro dan kontra. Di tengah keresahan para kreator konten, Gedung Putih mendesak Senat segera membahas RUU yang harus diloloskan DPR Amerika Serikat yang menyoroti ancaman TikTok terhadap keamanan nasional Amerika Serikat. Pembuat konten TikTok berdemo di depan gedung Capitol pada saat DPR AS mensahkan RUU yang meminta perusahaan induk TikTok, ByteDance asal Tiongkok, melakukan divestasi ke perusahaan AS bila aplikasi video singkat ini mau tetap beroperasi di Amerika. Gedung Putih mendukung langkah ini. Do we want private data that Americans have to be here or in China? Do we want companies to be owned here or in China? TikTok mengatakan RUU ini mengancam kebebasan berekspresi sambil membantah bahwa aplikasi mereka mengancam keamanan penggunanya. Over the last few years, we have invested to keep your data safe and our platform free from outside manipulation. Sementara Tiongkok memperingatkan RUU pembatasan TikTok bakal membuat jera perusahaan asing lain. 美方对 TikTok 事件的处理将让世界更加清楚地看到，美国所谓的规则秩序究竟是有利于世界，还是只服务于美国自身？ Ancaman larangan terhadap TikTok ini kembali memfokuskan perhatian kepada hubungan AS dengan Tiongkok. This is a very, very unusual move. We have seen previous actions taken against Chinese companies like Huawei or ZTE, but those weren't consumer-facing companies. So this is really putting U.S.-China tensions right at front and center of many American lives. Di Amerika Serikat, TikTok memiliki sedikitnya 150 juta pengguna, menjadikannya negara dengan pengguna TikTok terbesar disusul Indonesia dengan 126 juta pengguna. Dari DPR, RUU larangan TikTok ini akan dibahas di Senat sebelum dijadikan undang-undang oleh Presiden Amerika Serikat. Meski tak sedikit senator yang menyatakan mendukung divestasi TikTok dari ByteDance, namun Ketua Mayoritas Senat dari Partai Demokrat Chuck Schumer menyatakan tidak akan tergesa-gesa untuk menentukan nasib RUU ini. Dukungan datang dari Senator Partai Demokrat, rekan separtai Presiden Joe Biden, maupun Partai Oposisi Republik. I do not want the Chinese Communist Party getting personal data about our citizens, nor being able to have algorithms that would propagandize the American public. Sementara senator lain menginginkan RUU yang lebih luas cakupannya. If I was in charge, I wouldn't be prioritizing a bill to ban TikTok. I would be prioritizing a bill to protect kids online, not just on TikTok, but on a lot of other social media sites that they use. TikTok sendiri telah dilarang di ponsel dinas pemerintah federal dan sejumlah pemerintah lokal. Tapi bila ByteDance tak juga menjual TikTok dan akhirnya dilarang, maka larangan bakal berlaku juga di ponsel pribadi warga. Dari Washington DC, Virginia Gunawan dan tim VOA. Ya pemirsa, informasi tadi sebagai penutup jumpa kita kali ini. Tetap saksikan berita dunia hanya di Sinfo TV. Saya Dewi Manik dan mewakili tim yang bertugas undur pamit. Terima kasih dan sampai jumpa.